Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku bakalan ngejelasin mengenai matriks dan operator pengolahannya. Yang pertama yaitu ada pengertian matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau keduanya yang terletak dalam suatu tanda kurung. Di sini ordo matriks yaitu ukuran matriksnya. Di sini misalnya ada matriks A berukuran 3x3. Nah, berarti ordo atau ukuran matriksnya yaitu 3x3. Selanjutnya ada notasi dasar matriks. Notasi dasar matriks ini misalnya di sini ada matriks A dengan indeks M kali N. Di sini M kali N itu menyatakan M itu baris dan N itu kolom. Selanjutnya konvensi penulisan matriks. Di sini penulisan matriks itu menggunakan huruf kapital dan tebal. Contohnya di sini ada huruf A kapital dan tebal. Selanjutnya yaitu elemen matriks. Elemen matriks adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks dan dilambangkan dengan huruf kecil dengan IJ merupakan baris ke I dan kolom ke J. Di sini contohnya ada elemen matriks A, A11. Di sini itu berarti si barisnya baris pertama dan kolom pertama. Berarti ini elemennya 1. Terus ada contoh selanjutnya yaitu elemen matriks A baris kedua, kolom ketiga itu baris kedua, kolom ketiga yaitu berarti yang 6. Nah, untuk baris itu yang horizontal ini ada baris 1, 1, 2, 3, baris 2, 9, 7, 6, baris 3 ada 1, 4, 0. Sedangkan kolom itu yang vertikal. Di sini kolom 1 itu ada 1, 9, 1, kolom 2 ada 2, 7, 4, dan kolom 3 ada 3, 6, 0. Selanjutnya yaitu mengenai operator pengolahan matriks. Di sini ada 3 operator pengolahan matriks. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada perkalian dengan skalar, yang ketiga ada perkalian. Yang pertama yaitu penjumlahan. Di sini penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen matriks yang bersesuaian antara kedua matriks. Di sini contohnya ada matriks A 4x4, 3x4 dan matriks B 3x4. Di sini misalnya akan dicari matriks C, di mana matriks C itu matriks A ditambah matriks B. Di sini yang pertama kita menjumlahkan elemen matriks A11, berarti di sini kan baris 1, kolom 1, berarti di sini 2, ntar ditambah sama 2, hasilnya 4, terus 4 ditambah 5, hasilnya 9, dan seterusnya. Pokoknya yang bersesuaian aja. Misalnya di sini random aku pilih yang ini A33, di sini juga 33, berarti dia tuh 5 ditambah 5 ntar 10. Ntar dijumlahin aja, hasilnya didapat matriks C. Yang mana matriks C itu isinya ada 4, 9, 2, 6, 1, 3, 5, 1, 15, 8, 10, 1. Selanjutnya yaitu ada sifat dasar penjumlahan matriks. Di sini yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu jika suatu matriks A ditambahkan dengan matriks B, maka matriks B itu sama dengan matriks penjumlahan A dan B itu sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A-nya. Jadi kalau misalnya ada matriks A ditambah B itu bisa dibalik urutannya gitu. Jadi B dulu baru A gitu. Atau A dulu baru B gitu. Terus kalau asosiatif itu misalnya
ada penjumlahan matriks A dengan B dilakukan terlebih dahulu karena dia di dalam kurung, terus ditambahkan dengan matriks C. Ini sama dengan penjumlahan dari matriks A ditambah, bisa juga kita dahulukan matriks B ditambah dengan C-nya. Itu yang asosiatif. Selanjutnya ada perkalian skalar matriks. Jika C adalah sebuah skalar atau konstanta real dan A M kali N adalah sebuah matriks real, maka C dikali matriks A sama dengan B M dikali N. Di sini itu ada sifatnya. Misalnya, jika kita melakukan penjumlahan matriks A dan B, terus dilakukan dikalikan dengan suatu konstanta C, jadi dia ntar hasilnya sama aja dengan konstanta C itu dikali matriks A, terus dijumlahkan dengan konstanta itu dikalikan dengan matriks B. Di sini contohnya, misal ada matriks A 3 kali 4, ada 21, 24, 13, 12, 10, 76, 51. Di sini akan dicari matriks 2A-nya, di mana si 2 ini sebagai konstanta. Terus kita tinggal kalikan aja tiap unsur-unsur matriks A-nya. Di sini misalnya 2 dikali 2 ada 4 hasilnya. Terus 4 dikali 2 ada 8. 1 dikali 2 ada 2. 3 dikali 2 ada 6, dan seterusnya sampai selesai. Dan didapat matriks 2A-nya, di mana matriks 2A ini merupakan matriks 2 kalinya matriks A. Gitu. Terus buat selanjutnya yaitu ada perkalian matriks. Di sini perkalian dua buah matriks A M kali N dan B N kali P dinotasikan dengan AB menghasilkan matriks baru C M kali P. Dengan CIJ sama dengan penjumlahan dari AIK dikali BKJ untuk semua IJ. Di sini yang harus diperhatikan dalam perkalian matriks itu ukuran kolom di matriks pertama dengan ukuran baris di matriks kedua itu harus sama. Di sini misalnya kan ada matriks A M kali N, si kolomnya itu ukurannya N, dan ada matriks B N kali P di mana si barisnya itu N, dia kan sama, jadi bisa dikalikan dan ntar ngehasilin matriks baru C dengan ukuran M kali P. Tuh. Misalnya contoh di sini ada matriks 2 kali 2 sama matriks 2 kali 3. Nah, di sini si A itu kan 2 kali 2. Terus si B itu 2 kali 3. Nah, barisnya 2, kolomnya 2, si A itu. Terus si B itu barisnya 2, kolomnya 3. Nah, si kolom matriks A itu sama dengan baris si matriks B, jadi kita bisa operasikan gitu. Jadi nanti matriks barunya yaitu misalnya aku di sini kasih nama C, atau misalnya si C ini hasil dari perkalian A dengan B memiliki ordo 2 kali 3 karena di sininya 2 terus di sininya 3, jadi 2 kali 3. Buat cara menghitungnya, kita tinggal kalikan aja. Misalnya di sini ada 1 kali 1, berarti 1, terus ditambah 3 kali 4, berarti dia 12. Tuh, ntar tinggal dijumlahkan saja. Begitu. Berarti tinggal baris pertama sama kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kolom ketiga, baris kedua dengan kolom pertama, baris kedua dengan kolom kedua, baris kedua dengan kolom ketiga. Ntar didapat hasilnya matriks C
yaitu matriks peralihan antara A dengan B. Di sini ada sifat-sifat matriks. Di sini yang pertama, dia itu tidak komutatif. Jika tadi komutatif itu berlaku di penjumlahan, lain halnya di perkalian matriks. Di perkalian matriks ini tidak bisa gitu. Mungkin bisa iya, bisa tidak. Jadi misalnya ada suatu matriks A dikalikan dengan matriks B, itu bisa jadi dia sama dengan matriks B dengan dikalikan dengan matriks A-nya, ataupun bisa juga tidak itu. Jadi belum tentu. Yang selanjutnya yaitu jika ada penjumlahan matriks B dengan C dikalikan dengan matriks A, dia itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B ditambahkan matriks A ditambahkan dengan matriks A dikali matriks C. Terus yang selanjutnya itu di sini jika ada matriks A dikalikan dengan matriks B dikalikan lagi dengan suatu konstanta, dia juga sama dengan konstanta itu dikalikan dengan matriks A dulu, baru dikali B, atau sama dengan juga si konstanta itu dikalikan dulu dengan matriks B, baru dikalikan dengan A. Mungkin sekian materinya untuk pertemuan awal ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggal di chat saja. Terima kasih teman-teman, sukses selalu.